Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Filipus ingin melihat Bapa dan meminta Yesus untuk menunjukkan Bapa kepadanya. Tentu saja permohonan itu datang setelah mendengar Yesus berbicara begitu sering dan intens tentang Bapanya. Sulit untuk memahami apa yang tidak kita lihat. Jawaban Yesus mungkin mengejutkan Filipus. Siapapun yang telah melihat aku telah melihat Bapa. Jawaban yang Yesus berikan mungkin tidak memuaskan keingintahuan Filipus, tetapi mengundangnya untuk percaya, bersandar pada pengalamannya tentang Tuhan, dan percaya bahwa Yesus adalah wahyu Bapa, meskipun Filipus tidak memahaminya. Saudara-saudari, jika Anda meminta sesuatu dari saya atas nama saya akan melakukannya. Tuhan kita membuat janji ini, namun berapa kali kita mendengar seseorang berkata bahwa Tuhan tidak menjawab doa mereka. Yesus menetapkan bahwa kita meminta dalam namanya, menyiratkan bahwa kita mengetahui pikiran dan hatinya. Mengenal pikiran dan hati Yesus sehingga kita dapat menyelaraskan doa kita dengan kehendaknya adalah sebuah proses yang berlangsung dari waktu ke waktu. Hal itu adalah buah dari doa batin setiap hari, waktu yang dihabiskan untuk mencari keintiman dengan Tuhan kita. Saudara-saudari, intensionalitas adalah kunci yang membuka pintu menuju hubungan yang dalam dan intim dengan Yesus. Iblis tahu bagaimana mengalihkan perhatian kita dengan ribuan hal lain yang akan mengalihkan pikiran kita dari saat-saat hening bersama Tuhan. Saudara-saudari, mari kita putuskan sesering yang diperlukan untuk meluangkan waktu bersama Yesus dalam doa. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan,
sabdamu